Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariana dengan nomor induk mahasiswa A241210064. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2021. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan atau melakukan percobaan pada bandul sederhana. Yang kedua, jelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi sesuai dengan percobaan pada bandul sederhana. Yang ketiga, jelaskan dasar teorinya. Sebutkan referensinya atau sumber teori ketika menjelaskan. Pada percobaan ini, pertama kita simpangkan dulu bandulnya sesuai dengan instruksi yang ada dalam penuntun praktikum. Misalnya kita memberikan simpangan 20 derajat. Selanjutnya kita lepaskan, maka bandul akan mengalami gerak osilasi. Pada saat bandulnya sampai ke sini, maka kita bisa klik tombol ini. Kita ingin menghitung misalnya 50 kali gerak bolak-balik. Jadi anggaplah misalnya sudah 10, kita hitung sampai 50. Saat dia kembali ke posisi ini, kita tekan stop, misalnya 50. Maka pembacaan di stopwatch-nya itu menunjukkan 15,76. Anggaplah tadi gerak bolak-balik yaitu sebanyak 50 kali. Berarti waktu yang digunakan untuk melakukan gerak bolak-balik itu selama 15,76 detik. Itu untuk satu data. Selanjutnya kita ingin merubah apakah panjangnya atau masanya. Silakan klik tombol stop saja di sini seperti itu. Kemudian kita bisa atur kembali berapa panjang talinya dan berapa masanya. Kemudian silahkan berikan simpangan pada bandul. Setelah itu lepaskan. Jangan lupa direset untuk kembali ke titik 0 pembacaannya. Sekarang kita mulai hitung lagi. Kita hitung berapa putaran. Setelah itu klik stop. Untuk mencatat berapa penunjukan waktunya. Kemudian untuk menghentikan pendulum, silahkan klik tombol stop warna merah. Jadi, ini adalah tampilan untuk percobaan bandul sederhana. Ada beberapa bagian yang perlu kita perhatikan. Di bagian tengah ini adalah bandulnya. Bandul ini terdapat tali yang mempunyai panjang tertentu. Kemudian ini adalah bebannya. Dan ini adalah busur derajat untuk mengukur besarnya simpangan yang akan kita berikan kepada bandul ini. Kemudian di sebelah kanan, untuk bagian ini kita bisa mengatur berapa panjang tali, kemudian berapa masanya. Jadi cukup menggeser bagian ini untuk memperkecil panjang talinya dan menggeser tekanan untuk memperpanjang panjang talinya. Kemudian yang bagian bawah ini adalah bagian untuk mengatur bagaimana besar kecilnya massa dari bandul ini. Caranya, kalau kita geser ke kanan akan bertambah menjadi 1,1 kg. Ke kanan lagi sampai batas maksimal yaitu 1,5 kg. Kemudian batas bawahnya itu sekitar 0,1 kg. Kemudian bagian ini adalah mistar untuk mengukur panjang tali. Tapi karena kita sudah mengatur di bagian ini, maka mistar ini tidak akan kita gunakan. Jadi bisa dihilangkan. Kemudian bagian ini kita juga bisa menampilkan stopwatch. Stopwatch nanti akan digunakan untuk mengukur berapa lama waktu yang digunakan bandul untuk mengalami gerak bolak-balik. Kemudian di bagian bawah ini untuk mereset atau menghentikan bandul bergerak. Kemudian di sini adalah mode normalnya. Jadi bagaimana bandul ini bergerak normalkah atau bergerak slow motion. Jadi kita atur bergerak normal saja. Kemudian untuk selanjutnya
Misalnya kita atur masanya 1 kg. Jadi, panjang talinya menjadi 0,5 meter. Bandul sederhana. Bandul atau ayunan sederhana adalah sebuah beban yang diikat dengan tali, lalu digantungkan dan ditarik ke kanan atau ke kiri, lalu dilepaskan. Bandul akan bergerak di sekitar titik keseimbangannya. Periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Hubungan periode dengan panjang bandul yaitu T sama dengan 2pi akar L bagi G. Frekuensi. Frekuensi adalah banyak getaran dalam 1 detik. Frekuensi dengan panjang bandul yaitu F sama dengan 1 bagi 2pi kali akar G bagi L, di mana L sama dengan panjang tali, G sama dengan percepatan gravitasi, F sama dengan frekuensi, T sama dengan periode, dan Pi sama dengan 3,14. Pada percobaan bandul sederhana, biasanya dilakukan dengan panjang tali yang berbeda, lalu disimpangkan dengan besar yang sama, kemudian dihitung frekuensi dan amplitudenya.